Oke, nama saya Thomas R. Assegaf, saya orang Jawa dan saya sudah berkeluarga, istri saya yang paling cantik dengan 2 putri kami, itu aja atau ada lagi? Ya, nama anak-anaknya siapa? Yang pertama Sofia, Umur? umur 6 tahun. 6 Oke, tahun, 6 yang tahun. kedua? Yang kedua Zoe, Wow, 18 bulan. 18 bulan. Good, Ya. good. Dan kalian saat ini sedang mengembalakan suatu gereja. Ya betul, sekarang kami dipercayakan oleh bapak-bapak kami mengembalakan satu satelit dari GB Rock yang ada di Citra Raya Cikupah. Good. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri ya. Kali ini ingin mengangkat topik hangat, panas, terpercaya adanya seorang Habib yang murtad. Wah, ini keturunan Rasulullah murtad. Naudzubillah min dzalik. Luar biasa berita ini ya, yang tentu saja bagi kita sebagai seorang muslim kecewa dan menangis. Karena seharusnya Habib itu menempati surga, pada akhirnya harus menempati neraka ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, beberapa channel yang bisa dipercaya dari channel-channel kristologi, ada namanya Habib Thomas Assegaf, namanya dikasih Thomas sekarang. Dan anehnya orang ini walaupun di Kristen pakai istilah Habib supaya menarik orang-orang murtad keluar dari Islam. Ini bukan berita picisan tapi berita yang sangat menyakitkan. Yang seharusnya seorang Habib itu memberikan keteladanan. Yang seharusnya seorang Habib itu adalah tuntunan. Yang seharusnya seorang Habib itu adalah petunjuk, bukan sebaliknya mengajak pada kekafiran. Tetapi may yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tak seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Yang demikian juga bisa terjadi kepada keturunan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukti bahwa dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak maksum, tidak terlindungi. Buktinya dia menjadi orang kafir, murtad dan keluar dari Islam. Ya, bagi kita sekalian tentunya ini adalah sangat mengherankan. Yang selama ini selalu diyakinkan kepada para Habib-Habib, ternyata Habib itu sendiri mengajarkan kepada kita akhlak keimanan yang tidak benar. Tentu saja ini merupakan pukulan bagi kita sebagai muslim. Seharusnya Habib lebih kuat berpegang teguh kepada kakeknya, bukan sebaliknya Habib lebih kendor jauh dari kakeknya. Ternyata benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan mambatta amaluhu. Jadi kalau amalnya itu lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatkan dia ke surga. Jadi nasab bukan jaminan orang masuk surga. Nasab bukan jaminan orang menjadi baik. Tapi nasab yang tidak disandarkan kepada ajaran-ajaran kakeknya, itulah nasab yang tidak berguna. Tetapi nasab akan mencapai derajat sama dengan kakeknya kalau amalan kakeknya diikuti. Tapi sebaliknya, nasab akan jauh lebih rendah kedudukannya, bahkan mungkin terlempar ke
ke neraka jika tidak mengikuti kakeknya, tidak mencapai derajat kakeknya. Sebagai satu contoh adalah Habib Thomas Assegaf ini. Banyak sekali berita-berita yang berserakan di YouTube tentang Habib Thomas Assegaf ini. Dia harus keluar dari Islam. Dia tidak lagi beragama Islam, tapi beragama kafir, ya. Karena memang selain agama Islam itu kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal Islam la yuqbala minhu. Siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Walaupun Habib, walaupun keturunan Rasul, jika tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sama persisnya dengan anaknya Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Kan'an, ketika diterjang ombak karena membangkang ajaran orang tuanya. Demikian juga kita melihat istri dari Nabi Nuh, istri dari Nabi Lut alaihi salam, kedua-duanya harus menempatkan dirinya di neraka karena membangkang, yaitu langkah dakwah suaminya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi bukan tidak ada contoh-contoh di dalam Al-Quran. Bahkan kita lihat pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kerabat Rasul, yaitu Abu Lahab, ternyata juga harus masuk neraka. Dan ini dikatakan di dalam Al-Quran dengan ayatnya tabbat yada abi lahab wa tab. Bahkan benar sekali seperti Abdul Muttalib, Abu Talib, semuanya di neraka sebagaimana di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak heran kalau misalnya ada Habib jadi murtad dari Islam. Berarti memang tidak ada jaminan bagi mereka yang pakai gelar Habib bisa masuk surga. Ini saja barangkali dari saya, Zulkarnain Maduli. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.